Selamat siang, saya Alex Wardana. Saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya yang berjudul proses pemesinan modifikasi cover mesin Excava 200 pada mesin CNC Toshiba Shiboro di PT Pindad Persero. Tujuan kerja praktek saya di PT Pindad ialah satu, untuk mengetahui sistem kerja dan sistem organisasi yang ada di PT Pindad Persero. Kedua, untuk mendapat pengalaman kerja secara langsung praktis dan teoritis di PT Pindad Persero. Tiga, untuk membina hubungan baik antara perguruan tinggi dan dunia kerja, khususnya antara Universitas Udayana dengan PT Pindad Persero. Keempat, untuk mengetahui proses permesinan modifikasi cover mesin Excava 2000. Yang kelima itu, mampu menganalisa perhitungan, spesifikasi, dan alasan pemilihan nilai variabelnya dari segi mekanikal, fisik, dan lain-lain. PT Pindad. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang PT Pindad. PT Pindad Persero adalah perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak di dalam bidang produk militer dan produk komersil. Pabrik dan kantor terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 517 Bandung. Pabrik lainnya terdapat di Turen, Malang, Jawa Timur yang memproduksi berbagai jenis amunisi dan bahan peledak militer. Sedangkan kantor pemasaran terdapat di Jakarta. Mesin CNC Toshiba Shibora. Ini merupakan mesin CNC yang saya teliti di Pindad dengan spesifikasi seperti berikut. Kemudian sistem pemrograman mesin CNC Toshiba Shibora. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan seorang programmer sebelum menggunakan mesin CNC Toshiba Shibora. Yang pertama itu mengenal beberapa sistem koordinat yang ada pada mesin CNC tersebut. Yaitu sistem koordinat Cartesius yang terdiri dari koordinat berantai atau relatif. Yang kedua itu sistem koordinat kutub yang terdiri dari koordinat mutlak dan koordinat relatif atau berantai. Metode pemrograman sistem absolut. Pemrograman sistem absolut adalah sistem pemrograman yang dalam menentukan data-data posisi elemen geometri dalam gambar kerja atau produk didasarkan pada suatu titik referensi. Semua elemen geometri dalam ruang atau bidang sistem koordinat yang dipilih didefinisikan letaknya dari satu titik referensi atau titik nol yang tetap. Kemudian metode pemrograman sistem inkremental. Pemrograman sistem inkremental sistem pemrograman yang dalam menentukan data posisi setiap elemen geometri diukur dari titik referensi yang berpindah-pindah atau disebut titik referensi menerus. Data posisi elemen geometri ditentukan dari kedudukan atau posisi terakhir gerakan relatif perkakas sayat atau pisau atau pahat. Titik akhir gerakan lintasan perkakas sayat karena gerakan relatif yang dilakukan adalah sebagai titik referensi atau titik nol untuk lintasan berikutnya. Kemudian kode-kode pemrograman mesin CNC, yaitu ada kode G. Kode G didefinisikan sebagai kode gerakan dari mesin yang terdiri dari huruf G yang diikuti 2 angka. Kemudian kode M, yaitu kode M itu berfungsi untuk bantu, atau kode M biasanya berfungsi untuk seperti saklar atau on atau off spindle. Kode S dan T. Kode S adalah untuk menentukan jumlah putaran spindle per menitnya. Kemudian kode T adalah untuk memanggil pahat. Kemudian yang terakhir itu ada kode A dan kode R. Bagian-bagian mesin milling CNC. Bagian mesin milling CNC itu ada beberapa, yaitu seperti spindle utama, meja, motor drive, pneu, baru ada kolong atau tiang, transmisi, base atau dasar, kontrol, assist, dan coolant. Alat ukur yang digunakan dalam proses pemesinan modifikasi cover mesin Excava 2000 ini yaitu adalah jangka sorong, meteran, dial indikator, dan tool diameter 50. Dengan proses pengerjaan itu dengan menghidupkan mesin, tekan power on pada panel, kemudian hidupkan hydraulic pump pada posisi on, kemudian CRT on, kemudian hidupkan EMG reset sampai menyala untuk mengaktifkan emergency stop. Kemudian masukkan mode M01, ketik S30 yang berarti speed change-nya itu sama dengan 30, S-nya 100 dan M-nya 0. Kemudian setting benda kerja. Posisi pemasangan benda kerja pada meja harus tepat dengan menggunakan dial indikator. Tentukan posisi X0, Y0, dan Z0 pada benda kerja. Ini adalah contoh programming kodenya dan subprogramnya. Kemudian perhitungan. Perhitungan membuat awal alur berdasarkan teoritis proses milling, yaitu untuk menghitung kecepatan spindle
di mana itu rumusnya N sama dengan PC kali 1000 per Pi kali D, di mana PC-nya itu 25 meter per menit, D-nya itu 50 mm. Dan kemudian dimasukkan ke rumus, dan hasil N-nya itu sama dengan 159,23 rpm. Kemudian untuk menghitung kecepatan pemakanan itu rumusnya F sama dengan F kali Z kali N, di mana F-nya itu 0,1 mm per gigi, Z-nya itu Z-nya 12, N-nya itu 159,23 rpm. Dengan hasil F-nya itu atau kecepatan pemakanannya itu sama dengan 191,076 mm per menit. Untuk menghitung waktu yang diperlukan yaitu dengan rumus T sama dengan L per F kali pengulangan, di mana L-nya itu 2000 mm dan 1050 mm, dan F-nya itu 191,076 mm per menit. Pengulangannya itu 1 kali pengerjaan. Dengan hasil T-nya itu 10,46 menit untuk satu sisinya. Karena pemotongan ada dua sisi yang sama, maka dikali 2, itu dengan total 20,92 menit. Kemudian sisi keduanya itu sama, rumusnya sama, dengan hasil T-nya itu 5,48 menit untuk satu sisinya. Karena pemotongan ada dua sisi yang sama, maka T totalnya itu sama dengan 10,96 menit. Perhitungan aktual, kecepatan spindle-nya itu sama dengan 77 rpm. Untuk menghitung kecepatan pemakanannya rumusnya tetap sama, dengan F-nya itu 0,1 mm per gigi, Z-nya itu 12, N itu 77 rpm. Jadi F-nya itu sama dengan 92,4 mm per menit. Jadi waktu untuk pemakanan secara perhitungan aktualnya itu 92,4 mm per menit. Untuk menghitung waktu yang diperlukan juga rumusnya masih sama, dengan L-nya 2000 mm dan 1050 mm, F-nya itu 92,4 mm per menit. Pengulangannya juga 1 kali pengerjaan. Jadi T sama dengan L per F kali pengulangannya, dengan T sama dengan 21,64 menit untuk satu sisinya. Karena ada dua sisi juga yang sama, jadi dikali 2, jadi T totalnya itu 43,28 menit. Sisi kedua sama juga, T-nya sama dengan L per F kali pengulangan, di mana cuma 1 kali pengulangan, jadi T sama dengan 1050 per 92,4 kali 1, di mana T sama dengan 11,36 dikali 1. Jadi T-nya itu sama dengan 11,36 menit untuk satu sisinya. Karena ada pemotongan dua sisi yang sama, maka dikali 2, jadi T totalnya itu 22,72 menit. Hasil dan pembahasan. Waktu teoritis yang dibutuhkan untuk proses press atau milling, yaitu untuk waktu pemotongan sisi pertama yaitu 20,92 menit, baru waktu pemotongan sisi kedua itu 10,96 menit, jadi totalnya itu 31,88 menit. Kemudian waktu aktual yang dibutuhkan untuk proses press atau milling, yaitu waktu pemotongan sisi pertama itu 43,28 menit, kemudian waktu pemotongan sisi kedua itu 22,72 menit, jadi totalnya itu ada 66 menit. Kesimpulannya yaitu hasil perbandingan perhitungan antara waktu teoritis yang dibutuhkan untuk proses press dengan waktu aktual yang dibutuhkan menunjukkan bahwa waktu aktual proses milling Kaper XK 2000 lebih lama dibandingkan dengan waktu teoritis. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi umur mesin yang sudah tua, sehingga menyebabkan performa kecepatan spindle mesin tidak sesuai dengan yang ditentukan secara teori. Sekian hasil presentasi saya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.